Lama nggak podcast, Mark Marquez menang terus. Selengkapnya hanya di Rose Podcast. Halo, selamat datang teman-teman. Kembali lagi nih kita muncul di Rose Podcast bersama Akhirnya. saya Aldi dan Adam. Nih setelah sekian lama ya Adam ya. Setelah beberapa purnama nih kembali. Tentu kita kangen banget nih. Kali ini kita akan bahas MotoGP Asen ya Adam. MotoGP Asen. Iya nih. Walaupun kita melewatkan beberapa seri Ya. MotoGP yang banyak pembahasan juga. Hmm. Ada Toprak salah satunya udah Betul. confirm ke mana Pramac Yamaha. Iya betul. Ini informasi menarik ini. Toprak ke Pramac Yamaha. Terus yang minggu sebelumnya Mark juga menang di Mugello ya. Mugello Kali ya. ini kembali menang lagi di Asen. Kembali menang di Asen. Udah ya. Ini habis kayaknya nih dimakan sama Mark nih. Juara dunia lah. Juara dunia. Yang bisa ngalahin dia sendiri kok. Betul. Alex enggak ya? Enggak. Oke, kalau gitu kita masuk ke pembahasan ya Dam ya. Bentar dulu. Apa tuh? Kalau kasih nilai Oh. secara weekend berapa? Sebenarnya udah mulai seru ya, aku ngelihat pabrikan lain itu mulai ngejar. Ngejar lah ya, ngejar. Tapi kurang lah, aku masih kasih 6,5. Oh, 6,5. Mm-mm. Jahat ya. Jahat, aku merasa kurang aja. Kurang Kalau aku greget. ngasih- Tapi kalau aku ngasih 7 kemenangan loh, Marquez sih oke ya, Marquez sempurna ya. Ini seluruhan balapan ya. 6,5 karena Quartararo juga gagal untuk Iya, podium. itu- Nah, itu jadi kayak anti Itu klimaks fail lah itu. buat kurang. Aku ngasih 7 deh. Nah 7 ya. Kali ini lebih baik daripada aku nih. Sebenarnya bisa 5, tapi 7 lah. Kenapa tuh? Karena Marquez kalau dia nggak di hari Jumat nggak cedera berkali-kali, yang ada cedera ringan memar-memar di bagian kejantanannya ya. Dia kalau nggak ada crash kayak gitu, hari Sabtu Minggu jauh kayaknya Bisa turun ya nilainya ya. bisa turun. Jadi maksudnya bukan Marquez yang poinnya turun, tapi balapannya jadi lebih boring. Karena kalau nggak ada crash di Jumat, pasti Sabtu Minggu Marquez jauh banget menangnya. Iya. Ini malah seru ya karena cedera. Tapi bukan mendoakan cedera ya. Tapi mungkin Enggak. karena ada insiden jadi Ya, rapat. dinamika juga. lah. Ya. Dinamika balapan. Oke, itu jadi skor dari kita. Lanjut, kita langsung menuju ke sprint ya Dam. Langsung ke sprint race. Nah ini dia hasil dari sprint. Gimana, Oke, Marc hasil dari Marquez ya? sprint. Ya, Marc Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia harus puas di posisi kelima, Maverick Viñales, Fermin Aldeguer, Morbidelli, Acosta, Binder. Ini trio KTM ada di top 10, tapi yang dapat poin cuma sampai posisi 9. Betul. Ada Acosta dapat Ini 1 poin. improvement ya. Kayaknya dari Aprilia beberapa balapan Marco Bezzecchi ini kayaknya udah cukup klop sama motornya nih. Betul, tapi kita nggak bisa bilang 100% improvement juga buat Aprilia, karena yang kita tahu Bezzecchi selalu perform di Asen. Oke. Ya, kombinasi mungkin memang ada lah improvement dari Aprilia juga ya. Selanjutnya nih Pecco yang malah bukannya ngejar malah makin jauh ini. Gimana Malah dong? makin jauh. Selalu di sprint dia kalahnya. Kalah jauh maksudnya ya. Bahkan dari tahun lalu pun juga sama Martin kalah jauhnya kan di sprint, bukan di Emang full race. selalu punya masalah tangki kayaknya, nggak cocok sama tangki yang lebih kecil. Jadi nggak tahu ngeluh terus karena emang nggak cocok atau emang dia terlalu sensitif ya. Jadi bawahnya nggak nyaman ya. Ya, bisa jadi, bisa dua-duanya. Oke, kalau gini kita liatin foto-foto sprint. Oke, nah ini start dari sprint race. Langsung disusul Fabio Quartararo, sang pole sitter kita, disusul sama Marc Marquez yang startnya jauh lebih baik. Ya. Langsung ada di posisi pertama. Tapi disusul lagi di tikungan kedua sama Fabio Quartararo. Sebenarnya Marc lebih ngelebar sedikit sih ya waktu di tikungan pertama. Jadi Quartararo bisa dapat momentum lebih, bisa mempertahankan posisi satunya dalam beberapa lap ya. Padahal luar biasa loh. Kayaknya Yamaha di tangan Quartararo ini lagi oke, tapi ketika race kayak nggak terlalu bagus. Kenapa tuh Dam? Karena memang Yamaha selalu permasalahannya
kalau balapan ya. Balapan panjang ya? Iya, balapan panjang. Kalau dia single lap, dia cuma sendiri di track, kenceng banget pasti. Apalagi di tangan Quartararo ya. Tapi ketika ada motor lain, ketika mid corner ada motor lain di depan yang kita mau gak mau harus late brake atau dive bomb segala macem, Yamaha nih sangat struggling karena memang kekuatan dari motor ini memang mid corner ya, bukan hard braking atau akselerasi dan lain-lain. Ya ini makanya itu Yamaha sedang mempertimbangkan untuk mengganti mesin V4 untuk regulasi berikutnya ya. Oke, ya. Terlebih sama mungkin masih masalah klasik, gradasi ban belakang yang ngangkat-ngangkat atau muter berlebih itu mungkin masih ada kali ya. Masih wheel spin di ban belakang masih. Ya itu. Masih wheel spin di ban belakang karena bannya habis pasti, sama karena harus ngambil line berbeda karena ada motor lain. Karena kalau motornya cuma sendiri kenceng banget pasti. Aja ya. Bahkan waktu finalis masih di Yamaha juga single lap kan bagus banget nih. Iya. Ya kalau udah ada motor lain, apalagi mungkin Ducati yang aeronya macam-macam ya. Udah di teknologi aero macam-macam, dirty air udah nggak enak lagi lah mungkin di era sekarang untuk kenceng di tikungan bareng motor lain lah, jadi kacau juga ya. Yamaha nih. Nah selanjutnya malah kedodoran nih. Ya, nah ini malah Quartararo udah kesusul 3 pembalap, salah satunya Marc Marquez dan Alex Marquez, dan juga Bezzecchi yang selalu perform di Assen. Weekend kemarin bagus banget untuk Aprilia yang sedang ditinggal oleh ditinggal sang juara dunia ya. Juara dunia kita. Oke, tapi kan masih cedera. Sebenarnya udah bisa balap nggak sih anak itu? Anak itu sih kayaknya katanya sih belum bisa, masih cedera, masih belum fit 100% lah ya. Tapi ya kita nggak tahu apakah nggak ada agreement juga dari antara kedua belah pihak itu ya. Entahlah. Ya semoga menemukan titik terang aja lah, karena kita juga masih pengen ngelihat Martin balap karena dia kenceng. Betul. Tapi nanti kita bahas di akhir karena kita ada pembahasan nih soal sang juara dunia kita itu. Kita bakal bahas Martin di akhir, tapi selanjutnya ada Alex Marquez yang Fabio Dija. Fabio Dija nih. Dija dulu Antonio. Ya, Dija Antonio bisa overtake Pecco dengan motor sama ya, GP25 ya. Justru Fabio Dija Antonio ini secara race pace jauh lebih bagus daripada Pecco. Nggak jauh banget sih, lebih bagus lah daripada Pecco. Tapi masalah Dija adalah dia selalu start dari belakang karena kualifikasi dia jelek. Kalau hasil kualifikasi Pecco dengan race pace Dija itu menurut aku mungkin nempel Mark aja mungkin bisa ya, tapi harus kombinasi dari kedua itu. Nah kombinasi kedua itu ya Marc Marquez. Kombinasi kedua itu Marc Marquez, betul. Karena yang pakai GP25 cuma mereka. Iya. Ya, Dija ini kalau misalnya kita lihat balapannya selalu panasnya belakangan tapi ya. Walaupun terlepas dia kualifikasi jelek, tapi panasnya belakangan ketika udah paruh kedua balapan pasti bagus banget tuh. Ya, apalagi kan dia startnya kurang greget ya biasanya ya. Kalau start yang greget itu kan cuma ada 2 orang. Siapa antara itu? Mark sama Brad Binder. Brad Binder ya. Brad Binder itu kan Marc Marquez persis di tikungan pertama. Sisanya enggak. Memang rada lain, walaupun enggak perform juga ya Binder ya. Nah di belakang ini malah ada Vinales ya. Vinales itu sebenarnya dia akhirnya bisa mempelajari bahwa cara overtake yang gampang sekarang adalah dive bomb. Oh gitu. Karena ya? di Yamaha dan di Aprilia kan nggak bisa tuh motor dive bomb aja kayak Ducati kan. Yang bisa kayak gitu kan Ducati sama KTM doang. Nah, kalau lihat kemarin Vinales overtake-nya dive bomb aja dia. Late braking aja terus. Iya. Ini malah motor yang bagus adalah motor yang bisa dive bomb ya. Di regulasi sekarang iya. Regulasi itu sekarang. Makanya menurut aku agak kurang sih regulasi sekarang sebenarnya. Harusnya ada manuver lain lah selain dive bomb ya kalau mau overtake. Oke. Nah ini sampai akhirnya sekitar lap berapa ini ya? Lap 5 kali ya mungkin ya. Gak jauh dari sebelum disusul sama Pecco sama di Gian Antonio. Quartararo crash di belokan kanan sektor ketiga kalau aku gak salah. Tempat yang
nggak umum juga sebenarnya buat crash, tapi ya tetap aja crash akhirnya karena terlalu memaksakan. Mungkin suhu ban juga kurang optimal karena cuaca kan agak-agak mendung waktu hari Sabtu ya. Ya memang susah lah bawa Yamaha sekarang kalau nggak leading ya. Ya. Terlebih ya nggak tahu, mungkin secara ya udah saatnya regulasi gantilah ini. Udah saatnya di reset aja ganti. Udah dari awal ya. Betul, atau Yamaha mengikuti regulasi baru dengan mesin baru ya. Iya, nggak tahu nanti performanya kayak gimana, kita nantikan aja tuh. Apalagi ada Toprak. Gitu dia. Ya walaupun belum tentu perform juga ya Toprak ya, perpindahan antara WSBK ke MotoGP, tapi apa salahnya di nanti kan. Kita pasti tahu sendiri Toprak itu cara membawanya udah di luar akal sehat. Di luar nalar ya. Oke, ini selanjutnya 3 teratas. 3 teratas jauh meninggalkan pembalap-pembalap lain. Yang paling nempel itu sebenarnya ada Alex Marquez, yang agak nggak heran sebenarnya karena lebih punya pace, lebih fit dan pakai Ducati. Bezzecchi itu bagus karena Bezzecchinya aja. Aprilianya aku masih belum bisa bilang 100% bagus atau enggak ya. Karena Bezzecchinya memang selalu perform di Asen. Di Asen ya. Tapi kalau lihat dua terdepan ini, Mark dan Alex itu di sprint sebenarnya punya pace yang lebih kalau dia mau overtake ya, menurut aku pribadi. Tapi entah kenapa menurut aku di bawah alam sadar dia juga mungkin dengan Mark itu dia agak sedikit soft gitu. Karena mungkin lebih hati-hati ya, jadi kalau nggak ada celah ya udah, nggak ada celah ya udah gitu kali ya. Tapi hati-hatinya tuh nggak kayak nggak sengaja, tapi kayak di bawah alam sadar. Alam bawah sadar gitu. Ya. Kalau soalnya mungkin bisa lebih ganas ya seorang Alex Marquez harusnya. Yang kita tahu sih iya. Nanti kita bahas. Oke, nah berarti ini jadi hasil akhir di balapan sprint. Balapan sprint, Mark akhirnya menang dengan gap mungkin 0,3 detik lebih ya dari Alex dan juga Bezzecchi. Nah ini dia top 3 kita di sprint race. Ya mau gimana pun hasilnya sih aku yakin juga mereka juga sih yang akan podium sprint ya. Kalau Pecco di sprint aku nggak terlalu yakin kalau Pecco. Kalau Vinales mungkin bisa kalau startnya lebih bagus. Tapi top 3 ini kayaknya memang bakal beginilah top 3 di Asen. Dan ini membuat Marquez 9 kali menang sprint ya? Ya. Cuma sekali kalah ya. Sekali kalah sama Alex. Dan ya di Silverstone. Ya gimana ya? Ya gitu deh. Ya gitu. Ya bagus. Ketiganya layak untuk menang podium sprint ini. Dominasinya kuat banget ini. Dominasi kuat dan konsisten. Yang lain pada kemana itu loh masalahnya. Itu masalahnya. Nggak bisa nyalahin Mark juga kalau dia menang mulu. Kalau dia menang mulu yang ya lain kemana? Lain kemana? Tapi udah oke, ini udah mulai deket-deket nih karena Alex yang tadi walaupun ada sesuatu ya. Dan selanjutnya kita akan bahas di full race. Nah ini Marco Bezzecchi yang rapet sama Marquez. Sampai akhir ya. Sampai akhir. Walaupun terpaut 0,6 dengan Mark. Gak bisa nyusul. Mark pertama, Bezzecchi kedua, Pecco ketiga, Acosta 4, Vinales 5, Dija 6, Morbidelli 7, Fernandez, Aprilia. Nah ini menjadi tanda tanya juga apakah memang Aprilia yang improve. Lalu ada Bastianini dan Quartararo menempati top 10 kita. Ada 3 KTM ya berarti di top 10. KTM nih ada apa nih? Ini lagi oke ya? Kayaknya lagi oke nih. Walaupun punya masalah ekonomi nih kayaknya. Ya, katanya sih menjelang seri Austria Red Bull Ring banyak update, terutama nanti di Austria kan home race-nya KTM ya. Pengennya improve ya, ada something lah ya di home race ya. Nah, mungkin udah ada progresnya sedikit-sedikit mungkin. Ini bagus sih karena kita udah sering lihat Maverick Vinales di depan. Ini Acosta yang udah mulai muncul lagi. Ini Binder yang mana ya? Oh Binder nggak ada nih. Binder 11 atau 12 gitu belakang Quartararo. Nah ini oke lah kalau misalnya sudah banyak tim-tim lain yang udah mulai improve ya. Bagus lah buat kejuaraan. Tuh. Oke langsung aja kita lihat ke race-nya, foto-foto dari race-nya.
Ada startnya yang cukup baik dari seorang Pecco, dan Quartararo yang kita tahu ya startnya kurang banget ya, kurang ke belakang. Mau nabrak Marquez malah itu kemarin ya. Mau nabrak Marquez pas baru banget jalan start ya. Dan ini di tikungan kelima ada crash di belakang Ogura sama Oliveira. Oliveira nih lagi berjuang banget untuk poinnya di atas Miller karena toprak ya. Berarti yang poinnya lebih rendah itu yang hilang ya. Sebenarnya kalau ngomong Oliveira sama Miller, Oliveira punya kontrak itu lebih lama sampai tahun depan. Miller itu cuma sampai tahun ini. Jadi harusnya Miller kan? Harusnya Miller. Tapi ada clause kontrak, ada kontrak klausulnya. Itu kalau dia Yamaha terakhir kemungkinan dia yang diganti. Oke. Karena sekarang sih, tapi ya, ini ya realistis ya. sekarang kontrak-kontrak pembalap tuh pada ada clause-nya semua. Iya, nggak bisa. Karena Martin sih gara-garanya. apa Marquez justru yang dulu sempat dari Honda pindah jadi kayak jadi inspirasi para pembalap lain tuh. Bisa jadi. Ini aku heran juga sama kontrak MotoGP ini kok kayak nggak ada gunanya kontrak gitu. Apa gunanya kontrak tanda tangan dengan jutaan dolar gitu, ngapain kalau semuanya bisa biarin gitu aja kan. Walaupun mungkin nanti di podcast lain kita bakal bahas kontrak yang berbeda juga ya. Bisa jadi. Oke, tapi lanjut ke Ogura yang jatuh tadi ya. Ya, ini Ogura dan Oliveira. Oke. Nextnya sampai lap ketiga mungkin masih ada Pecco depan Marc Marquez, depan Bezzecchi, Alex Marquez sedikit ke belakang tapi masih nempel. Nggak terlalu lama sih ya ini Pecco leading paling sampai 3-4 lap. Akhirnya dia di overtake di chicane kan. Ya nggak heran sih kalau ngelihat Pecco dari balapan Mugello pun bakal di overtake lah kayak gitu. Nggak tahu kenapa ngelihat Pecco sekarang nggak bisa bertahan lama kalau mimpin balapan. Pasti udah walaupun sekarang lebih ada improvement daripada Mugello ya. Ya, walaupun ada improvement ini. Tapi ngelihat dia udah mimpin, yang terbayang tuh mungkin bentar lagi paling di overtake nih sama Marquez. Overtake-nya juga biasa aja gitu ya. Iya, nggak ada yang gimana nggak gitu. Ada perlawanan kayak atau nggak lagi battle, nggak ada juga. Makanya nih dia harus Acosta kali ini naik Ducati ini. Mungkin ya, nggak tahu kalau tiba-tiba beneran pindah tuh. Menarik juga. Next, ini Alex Marquez sama Pedro Acosta yang harus crash. Ini kalau aku nggak salah 2 lap sebelumnya manuver yang sama itu kebalikannya. Acosta yang dive bomb, nyenggol Alex sedikit, tetap clean ya walaupun ada kontak. Nah ini 2 lap berikutnya gantian Alex yang sedikit dive bomb dan kontak juga dengan Acosta, tapi yang jadi korbannya Alex Marquez ya. Alex Marquez. Karena next foto mungkin kita bisa lihat. Nah ini dia remnya kena bagian belakangnya motor Acosta dan kenanya pas lagi wheelie. Jadi pas ngangkat ya. Pas lagi ngangkat, terus ban depannya ngelok kan. Jadi pas turun ban depannya kan berhenti, makanya crash. Makanya pas mau crashnya kan berasap tuh ban depannya. Karena ada brake pressure dan lagi wheelie. Dan jatuhnya juga langsung kebanting gitu ya. Iya, sebenarnya kalau dari crashnya yang ngeri awalnya aku ngelihat pundak sama kepala ya. Langsung kebanting kan. Tapi ternyata yang cedera bukan itu ya, yang cedera malah tangan ya. Tangan ya, walaupun pas di motor ketika diantar sama Marshall ya, pokoknya di pinggir. Udah dia megangin tangannya banget. Nah, kalau kita lihat foto sebelumnya boleh. Nah, ini aku mau bahas kenapa tadi aku bilang Alex agak sedikit soft nih kalau sama Mark. Walaupun di bawah alam sadar dia. Ini sebenarnya Alex mungkin nyusul Acosta agak sedikit maksa. Ya. Dan Acosta aku yakin punya speed yang sama lah mungkin dengan Alex Marquez di balapan kemarin, terutama di lap-lap segini ya. Tapi kan Alex tetap maksa dan nyusul dan sampai nyenggol. Bahkan dia yang sampai jadi korban. Betul. Kenapa kalau Alex mau nyusul Mark
nggak bisa kayak gini. Nggak sengotot ini gitu ya. Nggak sengotot ini. Padahal kalau kita lihat interviewnya Alex, kalian tahu pasti kalau denger Alex gak bisa nyusul karena memang Mark jauh lebih kencang. Oke, make sense. Tapi yang kita tahu dari zaman dia Moto2, zaman dia di Honda MotoGP, Hondanya LCR, Hondanya Repsol, sampai Gresini sekarang, reputasi dia adalah dia bisa juara dunia Moto2 juga karena dia agresif, dia overtake pembalap yang memang lebih kencang dari dia, tapi dia agresif, dia overtake, block pass dan lain-lain, mungkin agak senggolan sedikit, tapi dia bisa overtake dan agresif dan berhasil, yang membawa dia menjadi juara dunia Moto2, walaupun membutuhkan waktu yang lama. Nah, sekarang kok kayak gininya, ini sama Acosta bisa. Kok di sprint sama Mark gak bisa? Tapi kalau fansnya Mark pasti bilangnya, wah fans bukan fans Mark bilangnya Alex cuma ngawal, padahal emang Marknya aja jago. Ya, yang pembahasan kayak gini sih bukan cuma aku. Kalau kalian lihat jurnalis luar negeri, kalian juga pasti mendapat jawaban yang sama kayak aku ya. Kalian fanatis sih boleh, tapi coba pikir dulu aja. Ya, karena ini analisisnya ini aja, logis aja ya. Karena ngelihat salah satu contoh dengan Acosta aja emang. Di lap sebelumnya Acosta ngotot, dia kalah, di kotot balik kan ya. Ya bahkan kalau kita ingat di Qatar, dia ada di belakang Dija tuh sedikit lebih kenceng, tapi Alex mau overtake sampai nyenggol, sampai Dija turun jauh banget ke belakang, sampai Alex dapat long lap penalty. Itu agresif. Padahal untuk posisi 4 loh. Atau 5 waktu itu aku kalau nggak salah. Kok untuk posisi 1 dia nggak gini? Tapi kalau untuk posisi satunya bukan Mark, kok dia gini? Mungkin karena Mark ya, nggak tahu kalau misalnya apa emang ya udahlah buat kakakku aja atau emang kayak gimana ya, nggak tahu ya. Ini karena analisanya emang berdasarkan tipikal balapnya Alexnya sendiri ya. Karena kalau wawancara sebenarnya bukannya aku mau mempertanyakannya Alex atau Mark atau yang lain-lainnya ya. Justru aku pengen Alex jauh lebih agresif biar dia bisa menang, karena yang bisa ngejar poinnya Mark cuma dia. Kalau enggak seru championship ini kan. Karena Peko ya jauh banget lah. Jauh udah, kita nggak bisa ngelihat Peko di perebutan juara dunia. Yang ada cuma Alex. Tapi mau Mark yang menang, mau Alex yang menang, kita kan maunya championship ini seru sampai akhir ya. Kayak 2024 ya. Itu battle sampai akhir bener nih. Sampai akhir. Nah, yang bisa itu cuma Alex. Nah, Alex harus agresif dong. Kalau enggak MotoGP-nya enggak seru, mau enggak mau. Kita cuma lihat ya gitulah, pemenang yang sama doang nanti. Walaupun bagus untuk beliau ya. Beliau ya. Bagus. Wajar dan layak, tapi kan kita mau lihat pertarungan sampai akhir. Siapapun yang menang gitu ya. Ya, karena kalau ngelihat kayak gini emang nggak salah ya kalau misalnya komentar orang-orang justru kayak ke Alex kayak kurang aja kalau ke Mark ya. Jadi kalian fans Marquez bersaudara ya harus nerimo lah ya kalau ada komentar begitu ya. Atau kalian lihat jurnalis luar negeri yang ngebahas juga deh. Mungkin menurut kalian lebih objektif daripada obrolan kita, ya wajar, nggak apa-apa, kalian bisa lihat, tapi pembahasannya sama kok. Itu ya poinnya ya. Jadi mempertanyakan, bukan mempertanyakan juga, kenapa nih? Jadi mempertanyakan sih jatuhnya ya. Tetap. Ya itu menarik sih. Nah, kita lihat di kolom komentar kira-kira komentarnya pada kayak apa. Atau kalau kalian setuju atau enggak, atau punya pendapat berbeda, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Boleh tulis nih. Nah ini seru banget buat dibahas. Di akhir konferensi pers juga Marc Marquez sih mengomentari tentang Alex Marquez yang kayaknya dikomentarin juga tuh media-media luar ya. Ya, benar dikomentari juga. Makanya aku bahas juga. Coba nanti kita lanjutkan dulu, kita bahas ini nih. Lanjutnya. Nah, ini
sama-sama Gracie ini tapi beda nih. Yang ini Aldeguer. Dia high side. High side di 3-1 yang fast corner banget, sektor terakhir. Terus di belakang ada Mir sama Quartararo menghindar, tapi Mir ketabrak motornya. Tapi dua-duanya masih aman. Ya, Quartararo makanya finishnya jauh banget di belakang karena menghindari ya. Ya. Ini sempat bingung juga kalau tiba-tiba belakang banget, ternyata menghindari insiden nih. Nah di depan ya akhirnya kabur dengan crashnya Alex Marquez tadi. Bertiga nih, Marc Marquez, Bezzecchi sama Acosta. Tapi nextnya kita lihat Pecco masih punya pace untuk fase lap beberapa kali untuk mengejar rombongan depan ya. Ini di next foto lagi mulai mendekat juga ke Marquez dan juga Bezzecchi. Ini deket banget ya. Ya deket banget lumayan, tapi nggak bertahan lama. Habis itu Marquez sama Bezzecchi menjauh dan akhirnya ya Marquez menang 0,6 detik ya dari Bezzecchi. Ini menarik ya karena balapannya nggak terlalu jauh ya. Ada persaingan lah walaupun nggak ada aksi gitu ya. Ya di depan sih untuk posisi pertama overtakingnya cuma sekali waktu Marquez nyusul Pecco. Tapi nggak terlalu jauh dan di belakang ada aksi ya, makanya aku tadi ngasih balapannya nilainya 7 ya. Ya kalau misalnya balapan yang perebutan satunya ada aksi lagi sampai akhir sih wah lebih mantep. Mau siapa yang menang pokoknya bakal lebih tinggi aku kasih itu. Betul. Karena kalau kalian ngomong, wah kita ngomong gini karena fans Padepokan kan, kalau kata kalian kan Padepokan tuh. Aku tuh fans Vinales sama Binder. Gimana dong? Iya, aku malah pengennya Quartararo menang lagi. Kemana Quartararo? Gimana dong? Masa aku harus dukung siapa-siapa? Ntar aku ngomong apa juga salah mulu. Iya. Malah aku pengen Acosta ya. Acosta ternyata masih belum perform, ya udah. Ya makanya kan. Iya, jadi kalian jangan salah paham ya. Kami nggak yang gimana banget ya soal balap, jadi kayak nggak ngedukung balapannya jelek, bukan berarti kami fans Padepokan sakit hati ya, nggak juga. Karena emang nggak seru aja paling. Ya walaupun kemarin lumayan, tapi yang ini lumayan ya, apalagi deket nih. Aku seneng kalau udah mulai terasapi depan-depan walaupun belum ada susul menyusul ya, tapi seenggaknya jaraknya nggak terlalu jauh lah gitu. Nggak terlalu jauh, betul. Nah ini partinya mereka. Iya, pemenang yang paling happy kayaknya Bezzecchi ya. Bezzecchi. Ini bisa nyombong dikit nih sama Martin. Oh pasti. Harusnya panas lah seorang Jorge Martin ya, pakai Aprilia. Bezzecchi aja bisa menang. Kemarin ya, ini hampir menang 2 kali. Ini hampir menang. Hampir kenceng menang 2 kali. Berarti kan sebenarnya motornya perform ya ketika ya, arahnya udah jelas lah mendekati Ducati kan. Betul, nih Marquez juga yang makin jauh, terus Pecco yang makin jauh juga ke belakang tapi. Makin jauh ke belakang ya. Kurang ini sih. Pecco. Nah ini poinnya yang kita bilang makin jauh ya, karena Alex Marquez kemarin DNF, jadi makin mengukuhkan posisi Marc Marquez dengan 307 poin, 68 poin selisihnya ya Dam ya. 68 poin jauh. Berapa balapan tuh? 2 balapan lebih ya. Iya, dua masih tipis-tipis. dua balapan Marquez harus lenyap dulu tuh. Ya. Terus ya, ke Pecco lebih jauh lagi. 4 balapan selisihnya. Iya, udahlah. 4 balapan lebih mungkin. Udahlah, enggak usah berharap untuk kalian fans Pecco. Enggak usah berharap aneh-aneh. Jangan didoain juga rider lawannya supaya jatuh dan cedera lagi ya. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita mau menang fair lah ya. Terus lalu di belakang ada Morbidelli, unggul tipis dari Dija. Morbidelli karena beberapa ronde awal dia lebih bagus daripada Dija. Tapi Dija udah mulai konsisten. Lalu Bezzecchi juga udah mulai ngejar poinnya. Lalu ada Zarco yang masih ada di posisi 7 karena kemenangan dia. Lalu ada Acosta, Aldeguer dan juga Vinales yang harusnya bisa lebih, tapi karena penalti di Qatar kalau kita ingat. Tuh ya. Menyesakkan ya. Ya. Walaupun Vinalesnya sendiri udah ngerasa happy karena dia bisa perform lah. Terutama aku kan fansnya Vinales ya. Ya. Oke, nah ini berita yang tadi kita tunggu. Oh sedikit tadi mau bahas soal Bezzecchi nih.
Ini kan Marquez juga ngebahas kalau Bezzecchi aja nggak bisa ngejar nih, membuktikan kalau pembalap itu setara kecepatannya. Setuju nggak sih sebenarnya Dan? Soal Alex. Soal Alex. Ya tapi kalau ngomong Alex nggak mau ngejar Mark karena kakaknya, karena ada hubungan itu. Kalau kalian membahas yang pihak lain kan VR46 Academy, Bezzecchi nyusul Peko biasa aja. Lancar-lancar aja. Hajar-hajar aja ya Bang ya. Hajar-hajar aja. Nggak mikirin nanti kasihan poinnya malah lebih jauh. Ini nggak ada ya. Atau malah nyusulnya di siken yang rapat banget bisa-bisa aja. Karena emang pembalap itu mikirin harusnya ya ego kan ya. Mikirin harusnya dirinya sendiri dan karirnya ke depan kan. Jadi dia harus perform kan. Betul, ini makanya aku lebih suka ngeliat persaingan di F1 ya, mau nggak mau ya. Serius, jujur sama. Dibanding MotoGP. Karena bukan hanya sekarang. Ya. Kita lihat tahun lalu ada Alex Espargaro yang defend mati-matian buat Martin. Kan beda tim. Yeah. Buat apa? Kalau ngomong profesional kan nggak profesional dong. Iya. Beda tim loh. Iya. Beda tim dan beda pabrikan. Ya untuk apa ngapain, dan itu terjadi di beberapa dekade belakang juga ada loh yang kayak gitu ya, untuk melindungi kejuaraan pembalap lain yang sebenarnya juga bukan tim ya. Ada ya. Nah, tapi ada lah ya. Iya. Mungkin kalian tahu, bisa tulis di kolom komentar. Karena saat itu sih aku dukung Pedrosa. Jadi aku no komen aja. Pedrosa nggak ikut-ikut tapi ya, sama kayak Adam sekarang nggak ikut-ikut. Nggak ikut-ikut. Fair aja. Oke, lanjut. Ya, lanjut kita lihat ada Alex Marquez ya. Ada Alex Marquez nih. Dia harus cedera. Kemungkinan sih kayaknya bisa balap di Sachsenring kalau lancar ya. Udah selesai operasi kan, udah sukses operasinya. Tapi belum tentu fit, nanti di weekend Sachsenring dia ke dokter lagi buat medical check up. Tapi menurut aku ada bagus sama enggaknya juga. Kalau dia harus cederanya menjelang Sachsenring nggak apa-apa menurut aku. Karena dia cedera nggak cedera pasti kalah sama Mark di Sachsenring. Karena udah kalau Sachsenring Mark rajanya ya. Mark rajanya udah 10 kali lebih dia menang di Sachsenring kan. Jadi dia fit pun juga kayaknya yang menang Mark ya. Jangan-jangan kalau dia lebih kenceng pun yang menang tetap Mark. Nggak tahu. Dikasih jalan gitu. Nggak tahu. Ya kalau tapi kalau dua-duanya sama-sama fair, aku juga yakin dua sama-sama kencang, sama-sama punya pace. Aku yakin Mark lebih punya lah. Ya karena dia punya track record yang lebih bagus, dia rajanya Sachsenring dan dia favorit track belokan tikungan ke kiri. Ini dan ada 10 tikungan ke kiri. 10 tikungan ke kiri kan. Tikungan kanannya cuma 3. Ya, kita tahu sendiri lah ya, untuk kalian fans Marquez pasti Mark jago banget di sini. Jago banget. Yang bisa ngalahin dia cuma dia sendiri. Dirinya sendiri. Karena tahun lalu udah dikalahkan sama dirinya sendiri ya. Iya. 2 tahun lalu juga itu kayaknya. Jadi Alex kalau boleh milih harus cedera di mana, ya cedera menjelang Sachsenring aja. Gak apa-apa. Karena pasti kalah juga. Pasti kalah ya. Kalau menang sih asik ya. Ini seru kalau tiba-tiba dia bisa bersaing nih. Betul. Walaupun daripada dia cedera di tikungan di menjelang sirkuit favorit dia kehilangan banyak poin kan. Mendingan cedera di tempat yang dia udah pasti nggak dapat poin maksimal. Baru favoritnya dia di mana nih untuk Alex? Catalunya, Jerez dan Silverstone sih. Dia punya track record bagus kan di Jerez sama Silverstone. Oke, semoga cepat sembuh ya untuk Alex Marquez. Kalau kalian mendengar pesan ini, mungkin nggak didengar sih, tapi nggak apa-apa lah. Semoga cepat sembuh lah. Semoga cepat sembuh. Kita mau yang terbaik lah. Kita nggak mau ada cedera-cedera lah. Betul. Nah ini yang seru juga ada apa nih ya, ngomong nggak ya? Tensi antara Martin, Aprilia dan juga Honda. Nah ini ada pendapat dari Massimo Rivola dan juga Alberto Puig, tapi kita langsung to the point aja. Jadi intinya Martin itu punya kontrak dengan Aprilia sampai tahun depan, harus mau nggak mau harus sesuai kontrak kalau profesional ya. Tapi kita tahu Martin enggak. Mau nggak mau kita harus akuin dia nggak profesional. Ya. Dan ada 2 opsi, antara Martin mau bayar denda penalti dan juga buat break kontrak ke dia,
biar dia bisa free agent di tahun depan. Lalu kedua adalah kalau dia nggak mau bayar denda ya ke pengadilan, meja hijau. Meja hijau kacau juga, pembalap juara dunia meja hijau, kasus kayak gini. Wah, dan kacau juga ya. Dari statement Martin yang mau bilang dia bakal jadi free agent. Kemarin kan dia ada statement juga tuh dia bakal free agent tahun depan. Itu beberapa saat sebelum Bezzecchi finish posisi 2. Waduh, gimana tuh ya? Gimana kalau menang ya? Gimana kalau menang? Lebih kacau lah gitu sebenarnya statement itu. Betul. Dan kalau kata Alberto Puig ya, yang jadi headline itu adalah Aprilia dan Jorge. Ya kita tunggu aja tanggal mainnya. Kalau Honda sih suka-suka aja dapat Martin kan. Iya. Tapi yang aku nggak ngerti juga dari Martin kenapa dia pilih Honda. Apakah alasannya duit? Kalau menurut aku alasannya harusnya karena duit, karena itu jauh lebih masuk akal menurut aku. Karena secara performa ya, motor. Tapi kita tahu Honda duitnya banyak banget lah ya pasti ya. Tapi Martin mengakui bahwa itu bukan masalah duit, kan kayak jadi munafik ya. Honda jauh banget, sedangkan Aprilia hampir menang 2 kali kemarin. Yap. Jadi kayak dan tahun 2027 ini lebih ke gambling, nggak ada yang bisa yakin pabrikan mana yang bakal perform. Bisa tiba-tiba KTM jadi bagus, atau mungkin Yamaha. Nggak ada yang bisa mastiin Honda bakal juara atau Aprilia bakal juara kan. Betul. Benar-benar regulasi baru yang nggak pernah dipakai sebelumnya. Jadi aku heran sih. Sebenarnya alasan Martin nggak mau lagi apakah karena ngerasa emang Aprilia nggak bisa ngasih motor terbaik aja? Taunya dari mana? Kan dia baru balapan sekali. Dan cedera kan ya? Dan dia nggak bisa maksimal juga karena dia lagi cedera. Pas balap mungkin nggak nyaman ya karena emang dia cedera gitu kan ya? Iya. Kita lihat Bezzecchi perform bagus. Kok. Iya. Dan kalau aku mau nanya ke Maldin ya, misalnya Martin sehat segala macam dari awal musim, kira-kira dia ada di klasemen akhir nih, klasemen sementara Martin ada di posisi berapa? Di atasnya Bezzecchi lah mungkin. Kalau kataku posisi 5 ya. Bezzecchi posisi berapa sekarang? 7 apa 7 ya? Kalau kataku dekat-dekat Morbidelli. Oh, Martin. Ya. Ini tampilin aja ya nih. Nah, di atas Bezzecchi berarti kalau nggak di 5, 6 ya. Betul. Nah, kalau kataku antara 4 atau 5. Ya. Kalau dia pun nggak cedera ya. Kalau dia nggak cedera, tapi kan dia udah ngambeknya dari kemarin waktu Bezzecchi performa jelek kan. Terus dia bilang Aprilia nggak punya motor bagus, dia tahu dari mana kan, dia nggak pernah balap. Ya. Bahkan di seri pertama banget, Ai Ogura finish posisi 4 loh. Iya, bahkan itu bukan pabrikan, bukan yang tim utama factory, kan ya. Iya. Kalau Martin harusnya bisa jauh dong di atas Ogura dong harusnya. Ya, harusnya. Kalau sehat ya. Ya nggak tahu ya apakah dapat pengaruh lain Martin. Mungkin pengaruh dari Espargaro kan temennya. Padahal tapi Espargaro sekarang di Honda. Ya kalau ngelihat performa Aprilia harusnya mungkin dijalani dulu lah. Nggak serta merta bilang motor Aprilia jelek, nggak punya motor bagus, tetap Bezzecchi bisa perform. Ya jalannya aja udah. Mungkin dia sendiri udah nggak enak hati kali, udah masuk situ nggak enakan jadinya ya. Nah itulah makanya aku bilang kalau Martin nggak profesional sih. Mau nggak mau. Ya. Itu aja sih paling pembahasannya. Ya sangat disayangkan ya seorang juara dunia tahun lalu harus berstatement seperti itu, berkelakuan seperti itu. Ini berkelakuan seperti itu. Ya. Kacau juga kalau tiba-tiba sampai menyelesaikannya di pengadilan. Nah ini kacau kalau tiba-tiba beneran di penjara ya. Enggak sih, di perdata pasti. Perdata ya. Iya. Ini soal duit aja. Soal duit aja. Dan kontrak yang dilanggar oleh Martin. Tapi lucu juga. Ya kita lihatlah nanti kayak gimana update-nya berita Martin. Ya harapannya sebenarnya udahlah balap aja, enggak. Walaupun diberitakan kayaknya emang kalau tes aja boleh, kalau balapan nggak boleh. Tapi ya kira-kira Martin bakal comeback kapan, Dam? Apakah bakal comeback juga? Aku nggak yakin bakal comeback. Berarti kursi basic
tandemnya Bezzecchi kosong dong. Bisa jadi. Mungkin Savadori doang. Atau test ridernya Aprilia kan ada lebih dari satu. Oke. Savadori kan bakal diganti sama siapa ya yang test rider satu lagi yang mau tes sirkuit di Hungaria kan, sirkuit baru di Balaton Park. Itu kan ada tes buat pembalap-pembalap lain. Itu bukan Savadori, ya mungkin ganti-gantian test ridernya yang balap. Ya bisa aja sih ngebuang juara dunia ya kalau nggak profesional kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting Aprilia syukur-syukur bisa menang. Harapannya sih bisa menang ya, biar bisa sedikit menampar wajah Jorge Martin sih. Walaupun di tahun lalu kita sendiri mungkin support Martin buat juara dunia, tapi di tahun ini udahlah. Come on ya. Martin. Gak gini lah caranya, gak gini lah. Ya, ini menitik beratkan kalau kita nggak ngefans banget sama satu pembalap yang sampai segila-gila itu, Bang ya. Jadi kita senang aja ngelihat balapan. Apalagi kalau balapannya fair. Jadi ya udahlah. Semoga cepat selesai urusan Martin. Selanjutnya nih kalau udah di akhir kayak gini, balapan next kapan, Dam? Di mana? Sachsenring tadi ya? Sachsenring minggu depan. Langsung ya? Enggak, minggu ini. Oh, minggu ini kosong ya? Minggu depan. Minggu depan ya. Oke. Prediksi. Kalau gitu prediksi udahlah. Udahlah, siapa lagi? Siapa lagi, pasti sama Marquez nomor 1. Siapa nih? Aku dulu ya. Ya boleh. Marquez. Mark Marquez ya. Marquez. Siapa ya? Quartararo deh. Quartararo. Dija. Oke. Iya ya, Dija. Oke juga nih. Aku Mark Marquez. Bezzecchi. Oke. Vinales. Oh. Semoga. Aku tadinya mau Vinales kedua, tapi kok kayaknya terlalu muluk-muluk gitu. 3 lah. Iya. Tadi aku juga mau itu, tapi aku ingat-ingat KTM sama Aprilia nggak perform ya. Tapi nggak tahu ya. Vinales ini kayak kadang punya sesuatu yang kok bagus ya. Siapa tahu muncul tiba gitu. Ya. Tiba-tiba. Ya. Jadi kita tahu. Nah, kalian kalau punya prediksi bisa juga tulis di kolom komentar. Siapa tahu juara favorit kalian juara gitu. Ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus kalian kalau punya pertanyaan soal MotoGP, F1 atau Superbike, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Iya. Nanti kita bantu jawab atau kita bahas di next podcast. Betul, yang jelas makasih banyak nih teman-teman udah support kita. Maaf banget kita sempat delay mungkin hampir 1 bulan, bukan delay, libur nih 1 bulan. Semoga ke depan kita aktif lagi nih karena ada podcast lainnya yang menanti tentunya. Betul sekali. Oke, kalau begitu kami pamit undur diri. Makasih buat Robas App yang selalu support kita dari awal hingga hari ini nih, Dam. Betul, lalu terima kasih juga untuk Speedway Sim Racing Lodge yang telah menjadi partner kita. Betul. Oke, itu aja paling. Oke, ngebulur dikit nih, udah mau kabur aja nih kamera. Kalau gitu kita pamit undur diri. Sampai jumpa. See you on next podcast. Bye bye. Thank you, bye bye.